Baik, kali ini materi kita tentang SQL terapan. SQL singkatan dari Structured Query Language. SQL merupakan bahasa query terapan yang banyak digunakan oleh berbagai database manajemen sistem seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, yang diterapkan dalam berbagai development tools dan program aplikasi untuk berinteraksi dengan basis data. Nah, perintah SQL sendiri dibagi menjadi 4 subkelompok, ya, yaitu DDL, Data Definition Language, digunakan untuk mendefinisikan struktur atau skema basis data. Perintahnya seperti create, alter, drop, truncate, comment, rename, ya. Kemudian ada lagi DML, yaitu Data Manipulation Language, digunakan untuk manajemen data dalam basis data. Perintahnya yang sering kita lihat select, ya, insert, update, delete, merge, call, misalkan call prosedur gitu ya. Kemudian explain plan, log table. Nah, dua kelompok ini sering kita gunakan keseharian seperti DDL dan DML ini. Seperti create table, create database, alter. DML itu sendiri sering kita gunakan untuk menampilkan data seperti insert, menampilkan data, select, menambahkan data, insert, mengupdate data, update, dan menghapus data, delete. Kemudian ada lagi DCL. DCL itu adalah data control language. Mungkin jarang kita gunakan, ya. Tapi sintak ini ada seperti grant, yaitu seperti memberikan sintak hak akses terhadap user, ya, untuk mengakses database atau tabel tertentu. Kemudian revoke, mencabut hak akses user tersebut. Kemudian ada lagi TCL, Transaction Control Language, ya, ada perintah commit, rollback, set point, set transaction. Karena di sini ada istilah transaction, berarti ada keterhubungan antara satu tabel dengan tabel yang lain yang saling bertransaksi gitu. Ya, saling terhubung. Jika salah satu tabel terjadi transaksi atau update data, maka tabel lain akan berpengaruh juga. Nah, itu commit. Bisa juga di rollback, dibalikin lagi seperti data semula gitu ya. Dikembalikan datanya. Misalkan menghapus transaksi tersebut, maka data di tabel lain juga ikut terhapus seperti itu. Ya. Nah, kita langsung aja DDL ya. DDL, Data Definition Language. Contoh create ya, untuk membuat database atau table atau create index atau create view. Nah, kita coba untuk membuat create database. Sintaksnya seperti ini, create database DB Campus. Ini contohnya ya, untuk membuat database yang bernama DB Campus. Nah, di sini saya ada command line untuk mengakses MySQL. Ya, misalkan saya perintah untuk login ke MySQL menggunakan user root, ya, MySQL min u user root min p. Passwordnya apa? Ya, karena di laptop saya tidak menggunakan password, di enter. Nah, tadi ada DCL ya, data kontrol gitu ya, membuat grant, misalkan membuat user, misalkan membuat user, buat database dulu lah ya, create database ya, namanya DB Campus ya, perintah seperti ini. Create database DB Campus. Oke, karena dia root ya, kita juga bisa membuat user lain. Nah, database-nya sudah terbentuk. Oke, kita buat user dulu ya, user dulu. Nah, ini ada perintah grant all privilege. Nah, perintah grant ini adalah data control ya. Grant all, memberi hak semuanya, privilege ya, hak on misalkan DB Pustaka, ini contoh pustakanya kita ganti dengan DB Kampus ya.
Kita memberi titik bintang artinya semua tabel titik bintang, semua tabel yang ada di dalam DB Campus database titik bintang inilah tabel-tabel. Itu ke siapa? Ke nama user Indra. Ya, pada host add localhost identified by. Nah, ini adalah passwordnya apa? Kita kasih nama passwordku. Oke, kita copy. Ya. Oke, kita paste. Sini grant all privilege on DB Campus. Karena DB Campusnya sudah kita buat di atas, create database DB Campus, titik bintang. Kemudian kita buat user, namanya user underscore Indra, mempunyai hak akses ke DB Campus tersebut. Ya, identified by passwordku, passwordnya passwordku. Ya, titik koma, enter. Oke, nah akhirnya si user Indra ini sudah terbentuk dan bisa mengakses DB Campus. Oke, kita keluar dari root, ya, keluar MySQL dengan usernya root, quit. Oke, kita keluar, kemudian kita clear layar dulu, kemudian kita login sebagai user Indra, min.u user underscore Indra. Jadi si user Indra ini sudah diberi grant, ya, hak akses, all privilege gitu ya. Min U, min P. Tadi passwordku ya, passwordnya. Ya. Enter, tanya password, yaitu ketikan passwordku. Enter. Oke, masuk. Ya. Ada dua cara lagi, kemudian saya quit dulu. Cara yang lain adalah, kalau kita tidak ketikkan password, akan ditanyakan passwordnya. Atau kita bisa langsung tempel di min P-nya. Tapi sebenarnya tidak disarankan. Disarankan langsung di enter, nanti baru kita input passwordnya. Oke, sama ya. Oke, kita lihat database yang kita miliki yang diberi hak terhadap user kita. So databases. Ya. Nah, kelihatan DB Campus. Ya, DB Campus satu database. Ya, information schema ini adalah skema MySQL-nya. Oke, kita sudah membuat database DB Campus ya. Kemudian ke DB Campus kita buat tabel-tabel ya. Kita punya data ya. Misalkan kita buat tabel mahasiswa. Ini adalah create table ya. Membuat tabel mahasiswa. Kita kopikan saja ya. Kita masukkan di sini. Nah, di sini otomatis ya. Kita enter. No database select, artinya kita belum mengaktifkan database yang sedang yang kita masukkan. Jadi tabel mahasiswa ini harus ada di DB Campus. Maka kita buat perintah use, gunakan, aktifkan DB Campus. Oke, titik koma jangan lupa. Oke, enter. Database change, artinya kita aktif di database Campus. Ya. Kemudian kita paste lagi yang perintah tadi. Masih ada, oke, kita enter. Oke, query oke. Ya, kita lihat ada nggak tabel tadi yang terbentuk tables. Ada ya, satu mahasiswa. Oke, kita masukin data mahasiswanya ya. Jadi sini ada input data mahasiswa ya. Kita copy, kita paste di sini. Ya. Kita enter ya. Oke, masuk. Query oke, 8 row ya, record 8. Kita tampilkan select bintang from mahasiswa, artinya menampilkan data mahasiswa. Nah, nanti materi berikutnya akan saya jelaskan DML ini, DML select, DML-nya insert, delete, ya update. Nah, yang penting kita sudah punya data dulu, baru kita akan belajar lebih enak kita belajar DML kalau datanya sudah ada, ya. Oke, select bintang from mahasiswa, select tampilkan bintang semua field from dari mahasiswa, tabel mahasiswa.
Oke, masuk ya. Oke, sekarang kita buat tabel lain. Oke, kita buat tabel mata kuliah. Ya, create tabel mata kuliah. Press create tabel mata kuliah. Ya, kita enter. Oke, oke, kita lihat lagi. Udah terbentukkah tabel mata kuliah? So, tables. Oh, udah ada mata kuliah. Mahasiswa juga kelihatan. Oke, kita masukkan datanya. Mata kuliah. Oke. Enter. Oke, kita tampilkan datanya. Select bintang from mata kuliah. Ya, mata kuliah, select bintang from mata kuliah. Oke, tampil mata kuliahnya, kode MK, nama MK, SKS. Oke, terakhir kita buat tabel nilai. Kita paste di sini create table nilai, di oke. Ya. Kemudian kita tampilkan tabel nilai tadi, select bintang from nilai. Ya. Oh, empty, masih kosong. Kita lihat show tables. Tabelnya udah ada nilai, tapi datanya belum ada. Kita masuk, kita ambilkan datanya. Ini ada datanya. Oke. Kita paste di sini. Oke. Kita enter. Oke, masuk 6 record. Kita tampilkan select bintang nilai, from nilai. Oke, tampil ya. Jadi kita sudah punya tabel ya, tabel nilai. Ini ada NIM, kode MK, mid dan nilai final. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang menampilkan data, relasi data, kemudian hapus data, mengupdate data. Nah, untuk itu tabel-tabel ini jangan dihapus dulu atau jangan delete dulu. Tabel database ini akan kita gunakan untuk materi berikutnya. Untuk keluar dari MySQL, ketik quit. Ya. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini. Next, pertemuan berikutnya akan kita jabarkan, kita pelajari fungsi-fungsi insert, ya, select, kemudian delete, update di DML. Oke, terima kasih. Selamat belajar.